Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah atas limpahan nikmat yang diberikan oleh Allah, kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa manusia itu adalah tempat khilaf dan dosa, tempat melakukan kesalahan dan juga kehilafan. Oleh karena itu, Allah tidak membiarkan manusia terus-menerus ada dalam dosa dan kesalahan. Allah memerintahkan kepada manusia untuk memberikan maaf ataupun meminta maaf kepada saudaranya. Dalam surat An-Nur ayat 22 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'fu wal yasfahu. Dan hendaklah mereka itu memberi maaf dan hendaklah mereka berlapang dada. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa yang kita lakukan yang berhubungan dengan manusia, misalkan kita menghina beliau, kita mencaci beliau, atau kita mencuri barang-barang milik beliau, atau kita memfitnah beliau, membuat beliau tidak nyaman, maka tidak cukup dosa-dosa yang kita lakukan itu dengan bertobat dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kita mesti meminta maaf terlebih dahulu kepada orang yang kita sakiti. Sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan, barang siapa yang mempunyai kezaliman kepada saudaranya, baik itu mengenai harta ataupun kehormatan, maka hendaklah dia minta diikhlaskan dari apa yang dia lakukan itu sebelum datang hari kiamat. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memang tidak mudah memberikan maaf kepada orang lain. Karena apa? Terkadang rasa ego kita, bakok kita lebih mendominasi, sehingga kemudian kata maaf yang sangat mudah dan ringan ini susah sekali keluar dari diri kita. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali keutamaan-keutamaan orang yang melakukan aktivitas memaafkan kepada orang lain atas kesalahan yang dilakukan orang lain tersebut. Yang pertama, Allah akan memberikan ampunan. Sebagaimana di dalam surat At-Taghabun ayat 14 disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Dan sesungguhnya jika kamu itu memberikan maaf, dan jika kamu berlapang dada, dan jika kamu memberikan ampunan, fa innallaha ghafurur rahim, maka Allah akan memberikan ampunan kepadamu dan Allah akan memberikan kasih sayangnya. Kedua, keutamaan yang diberikan Allah kepada hambanya yang mau memaafkan orang lain adalah Allah akan menambah kemuliaannya. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan, tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaan pada dirinya. Masya Allah, dari sini saja harusnya kita segera mungkin untuk memberikan maaf dan meminta maaf kepada orang lain. Bagaimana kemudian kemuliaan-kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang memaafkan dosa-dosa saudaranya. Kaum muslimah yang diberikan dirahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, selain kemuliaan, maka Allah pun akan membangun istana bagi orang-orang yang memaafkan kesalahan saudaranya. Dan juga yang berikutnya yang tak kalah penting, ketika kita memaafkan saudara kita, maka yang terbentuk dalam diri kita adalah rasa ketenangan, rasa kedamaian dalam benak kita. Sehingga kemudian kita bisa menjalankan aktivitas-aktivitas yang lain dengan baik, tidak dipenuhi dengan rasa emosi, tidak dipenuhi dengan rasa kegalauan atau keresahan. Karena tadi kita sudah memaafkan atas dosa-dosa orang yang menyakiti kita. Kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun memaafkan ini tidak hanya
ada di hari raya Idul Fitri. Ya, biasanya identik seperti itu. Namun maaf atau kata maaf ini, baik itu meminta maaf atau memberi maaf, bisa kita lakukan dalam sehari-hari. Karena tadi ketika kita melakukan satu dosa atau satu kesalahan, maka sesegera mungkin kita untuk meminta maaf kepada orang tersebut. Sebagaimana dalam hadis disebutkan, al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal yang dilakukan. Maka tidak salah ketika Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengatakan, carilah kemaafan Allah dengan cara banyak mencari atau banyak memaafkan saudara-saudara kita yang membuat kesalahan kepada kita. Semoga Allah memberikan kelapangan hati kita sehingga kita dengan mudah untuk bisa memberikan maaf kepada saudara-saudara kita dan juga meminta maaf kepada saudara-saudara kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.